Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasta Herdita dari kelas 11 MP, absen 20. Saya akan membacakan biografi singkat salah satu tokoh golongan muda yang bernama Yusuf Kunto. Yusuf Kunto lahir di Salatiga pada tanggal 8 Agustus 1921. Yusuf Kunto sebenarnya bernama asli Kunto. Namanya berubah menjadi Yusuf Kunto sejak tahun 1937. Diambil dari nama depan keluarga kakak sepupunya, Mr. Yusuf Suwondo. Yusuf Kunto merupakan salah satu tokoh yang ikut menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Dia bersama Soekarni dan beberapa anggota PETA yang menjemput dan membawa Soekarno dan Hatta menuju Rengas Dengklok. Sebelum menjadi tokoh perjuang pemuda di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Yusuf Kunto pernah menjadi seorang tentara Jepang. Hal ini bermula ketika ia diselundupkan ke Jepang karena ia menjadi buronan politik Intelligence (PID), Polisi Dinas Keamanan Negara. Di Jepang, ia menyelesaikan studinya di Politik Uesda University, Tokyo. Ia merupakan rombongan terakhir pemuda-pemuda Jepang yang direkrut menjadi pilot pesawat tempur Jepang di California, Amerika Serikat. Bahkan ia pernah masuk dalam skuadron pesawat tempur Jepang dan juga pernah ikut menyerang Kepulauan Hawaii dan beberapa kepulauan lainnya di wilayah Pasifik. Ia juga pernah terlibat dalam tugas pengintaian dan pemboman Port Moresby, Papua Nugini. Karir militernya bersama pasukan udara Jepang harus berhenti ketika pesawat yang ditumpanginya tertembak saat terjadi pertempuran udara di Morotai dan Halmahera, Maluku. Yusuf Kunto menderita cukup parah dan harus dibawa ke Jakarta untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setelah Indonesia merdeka, Yusuf Kunto bergabung bersama Badan Keamanan Rakyat. Ia lebih memilih terjun dalam bidang intelijen bersama dengan Zulkifli Lubis. Ia pun pernah menjadi staf umum 1 SO1 pada Markas Besar Tentara MBT di Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Yusuf Kunto saat itu berpangkat mayor. Mayor Yusuf Kunto sempat memindahkan markas daruratnya dari Yogyakarta ke Pakem pada saat sebelum agresi militer Belanda. Ia melakukan penyamaran ketika itu untuk dapat menyampaikan informasi atau bahan obat-obatan serta beberapa kebutuhan lainnya untuk para pejuang di Yogyakarta. Yusuf Kunto meninggal dunia pada 2 Januari 1949 akibat kelelahan dan sakit radang, paru-paru serta kekurangan bantuan medis terhadap dirinya. Saat itu usianya belum genap 28 tahun. Ia akhirnya dimakamkan di Pemakaman Umum Badran yang terletak di dekat sebuah kuburan Cina di sebelah barat Stasiun Tugu, Yogyakarta. Perjuangan Yusuf Kunto dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia memang sangat jarang diungkapkan secara lebih jelas. Padahal menurut Morote Nitiharjo, salah seorang tokoh pemuda pada masa sekitar proklamasi, Yusuf Kunto adalah seorang tokoh pemuda yang diberi tugas ke sana kemari, termasuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, lalu membawanya sampai esok subuh ke rumah Laksamana Maeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.